perekonomian berkembang, menyongsong hari esok yang gemilang. Apa yang dulu menjadi keterbatasan berubah menjadi kemudahan. Kemudahan untuk menggali potensi-potensi di masa depan, agar Indonesia semakin menjadi yang terdepan. Semua yang membanggakan kini tersaji lengkap di indonesia.go.id. Bangga Indonesia dengan informasi yang terpercaya. Indonesia.go.id, portal informasi Indonesia. Serta acara akan segera kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Jarkom edisi cepat dan efektif hasilkan konten jurnalistik. Sebelum memulai kegiatan, perkenalkan saya Ani akan memandu kegiatan dan menyampaikan beberapa hal agar acara berjalan lancar dan kondusif. Kami juga mengingatkan untuk para peserta yang hadir secara virtual melalui Zoom diharapkan untuk mengganti nama dengan format nama lengkap, strip instansi. Dan peserta juga dapat memakai virtual background yang dikirimkan melalui chat box, serta yang hadir pada lokasi kegiatan diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang yang terhormat Bapak Nur Sodi Gunarjo, Direktur Pengelolaan Media Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho, Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Maya Herawati, Praktisi Media, Ibu Elvira Indasari, Redaktur Pelaksana Indonesia.go.id, Bapak Muhammad Taufik Rauf, Redaktur Pelaksana Infopublik.id sebagai moderator, dan para peserta yang sudah tergabung secara luring maupun daring. Selamat datang dalam kegiatan Jarkom edisi cepat dan efektif hasilkan konten jurnalistik yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Kebutuhan akan informasi telah mendorong masyarakat untuk menempatkan media sebagai kebutuhan di dalam hidupnya. Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat semakin hari menempatkan media menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat yang tak dapat ditawar lagi. Direktorat Pengelolaan Media, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo menyelenggarakan kegiatan Jarkom edisi cepat dan efektif hasilkan konten jurnalistik untuk menghasilkan kemampuan pembuatan berita dan konten-konten informasi yang positif dan berimbang
terkait program dan kebijakan pemerintah dan menghasilkan kemampuan pembuatan berita dan konten-konten informasi yang mampu meredam, meluruskan, dan memetakan informasi yang bersifat hoax di masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang begitu antusias mengikuti kegiatan pada hari ini, baik peserta yang mengikuti secara daring maupun secara luring. Bapak Ibu juga dapat menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kami mengajak Bapak Ibu dan seluruh peserta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur serta mengawali acara hari ini agar berjalan lancar, maka mari kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pembacaan doa oleh Bapak Noviar Adi Sabta Putra. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya, marilah kita berusaha khusyuk, tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersimpuh tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji syukur atas nikmat dan anugerah yang tak terbilang yang telah Engkau berikan kepada kami.
Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Saat ini kami berkumpul di ruangan ini dalam acara Jadi Pintar bareng Kominfo Newsroom Jarkom dengan tema cepat dan efektif, hasilkan konten yang kreatif. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kami petunjuk dan anugerahkanlah kami kebeningan hati dan kejernihan fikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah dalam bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini hamba-Mu yang memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, dosa-dosa para tokoh pemimpin bangsa ini. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Terimalah segala amal ibadah kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Hari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, banggakan Bapak Direktur Pengelola Media Kementerian Kominfo dan Informatika Republik Indonesia, Dr. Nur Sodik Gunarjo, SOS MSI, ini senior kami ini. Kemudian praktisi media Ibu Maya Hirawati, Redaktur Pelaksana Info Publik Bapak Muh Taufik Rauf dan Ibu Elvira Indasari, Redaktur Indonesia Go ID. Kemudian segenap hadirin, peserta dan tamu undangan yang hadir baik secara luring maupun daring yang berbahagia. Izinkan ini sepertinya ada budaya baru ini dengan adanya pantun, sehingga saya izin juga kami pantun ini. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga sehat selalu, bahagia. Satu lagi, tanda hujan gelap gulita, air hujan jadi kenangan. Sampai juga di Yogyakarta, kota budaya
penuh kenangan. Puji syukur senang sakit panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Jarkom Jadi Pintar bareng Kominfo Newsroom di Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hadirin sekalian, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian pembangunan infrastruktur, tapi juga ditandai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan beberapa prinsip dari good governance yang harus dipegang dalam menjalankan pemerintahan. Publik berhak mendapatkan akses informasi yang memadai sehingga memungkinkan mereka ikut berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal tersebut menuntut humas dan pengelola media center pemerintah untuk lebih handal dan mampu menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah yang lebih baik. Publik memiliki hak memperoleh informasi atas kinerja serta capaian pemerintah, sehingga humas dan pengelola media center pemerintah perlu strategi komunikasi yang tepat untuk mendiseminasikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kecakapan pengelola media center pemerintah diuji ketika banyak bermunculan berita negatif yang menciptakan situasi tidak kondusif di masyarakat. Oleh karenanya, kualitas agenda setting dan manajemen isu perlu ditingkatkan dengan memonitor isu yang sedang berkembang untuk dapat dengan cepat menyiapkan respon melalui koordinasi yang lebih efektif. Penyusunan narasi atau berita sebagai agenda setting yang kemudian dibagikan melalui kanal media yang dimiliki pemerintah akan menciptakan perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis atau negatif terhadap pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberitaan yang dihasilkan dapat meningkatkan citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akhirnya, saya ucapkan selamat datang di Yogyakarta dan selamat pada peserta. Semoga dengan diadakan Jarkom Jadi Pintar bareng Kominfo Newsroom ini dapat meningkatkan kemampuan jurnalistik pengelola media center sehingga mampu memproduksi berita dan konten-konten informasi yang positif dan berimbang terkait program dan kebijakan pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, pelindungan, dan kemudian dalam setiap langkah dan upaya kita. Burung dara, burung cendrawasih kita jumpai di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga acara ini memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Hari atas sambutannya. Berikan aplaus sekali lagi dong buat Bapak Hari. Bapak Ibu para peserta, selanjutnya mari kita sambut yang terhormat Bapak Nur Sodik Gunarjo selaku Direktur Pengelolaan Media Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo untuk menyampaikan laporan kegiatan sekaligus membuka kegiatan hari ini. Kepada Bapak Nur Sodik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya memanggilnya Pak Hari Wahyu. Biar singkat ya Pak Wahyu. Beliau adalah junior saya, kalau tadi saya disebut junior. Sebenarnya yang lebih tepat adalah saya lebih tua dari Pak Wahyu. Ya. Yang saya hormati juga, selamat datang juga saya sampaikan pada Bu Maya Herawati. Saya memanggilnya Mbak ya, Mbak Maya. Mbak Maya ini junior saya. Kita dulu sama-sama jurnalis, ya. Cuma kebetulan Bu Maya berkiprah di Yogyakarta, saya ditakdirkan untuk berkiprah di Surabaya. Tetapi basicnya kita sama-sama
berasal dari dunia kewartawanan juga. Dan saya saat ini alhamdulillah kembali untuk bergelut dengan dunia jurnalistik. Sepertinya ini disebut takdir ataukah nasib atau kutukan. Saya belum tahu juga. Mudah-mudahan ini adalah destiny saya. Ya, kemudian juga para peserta Jarkom. Ya, jadi ini singkatannya Jadi Pinter bareng Kominfo Newsroom. Ya, ini sebenarnya sudah kita selenggarakan sejak lama. Selamat datang juga baik yang hadir di tempat ini maupun yang bergabung melalui Zoom. Cukup banyak juga, alhamdulillah lebih dari yang kita harapkan, Pak Hari, Bu Maya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi setelah beberapa tahun. Kemarin sempat kita tidak mengadakan Jarkom, pada tahun kemarin cuma terselenggara kalau tidak salah di 2 atau 3 tempat, saya lupa. Jadi memang ada keterbatasan. Saat ini alhamdulillah kita sudah bisa ketemu secara offline, ya, karena ini seperti workshop ya, jadi ada pemberian ilmunya tetapi ada prakteknya, sehingga kalau full online itu agak sulit ketika kita harus praktik. Juga tidak lupa saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas nanti untuk Mas Taufik Rauf dan Mbak Fira. Beliau berdua adalah penjaga gawangnya dari Info Publik dan Indonesia.go.id yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita pada hari ini memang sengaja mengambil tema yang agak tricky, cepat dan efektif menghasilkan konten jurnalistik. Ya, ini memang sengaja, ini merupakan arahan dari Bapak Dirjen kami. Jadi Pak Usman Kansong, Pak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, itu menekankan betul bahwa humas pemerintah khususnya adalah mereka yang bekerja untuk menghasilkan konten-konten informasi yang ada di instansi pemerintah, itu hendaknya memegang teguh 2 hal ini. Yang pertama adalah cepat. Ya, beliau sangat concern untuk hal ini, oleh karena itu di Info Publik, di Kominfo Newsroom, Pak Dirjen IKP ini menerapkan falsafah 1 hour after. Jadi setelah kejadian, setelah peristiwa yang diliput, 1 jam setelahnya press release sudah harus terbit. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kawan-kawan yang ada di instansi. Karena apa? Instansi itu biasanya birokratis, ya. Ada event, Pak diliput enggak, Pak? Bu diliput enggak? Baru kabitnya bilang, sebentar saya ngomong Pak Kadis dulu. Pak Kadis diliput enggak? Pak Kadis bilang, oke diliput. Turun ke kabitnya, turun ke kasihnya, baru ke reporternya. Iya diliput, udah jalan kan. Habis itu pulang, Pak ditulis enggak? Lapor lagi, turun lagi. Habis itu ketika sudah ditulis seperti ini tulisannya, dicek di tingkat kasih, dicoretin, balikin ke reporter. Dari kasih sudah ACC naik ke kabitnya. Dari kabitnya, wah fotonya jangan ini, saya enggak ada, cari yang saya ada. Udah, akhirnya ditambahin lagi. Balik lagi 2-3 kali, baru disampaikan ke Pak Kadis. Pak Kadisnya melihat, wah ini angle-nya enggak pas ini, harusnya yang diambil yang ini saja, ganti lagi mulai dari A sampai Z ke atas. Akibatnya apa, Bapak dan Ibu, ketika rilis itu beredar atau disampaikan kepada media dan kepada masyarakat, sudah telat. Ya, peristiwanya kemarin, hari ini baru kita terbitkan. Hari ini pun malam. Ya.
Jadi para redakturnya udah pada tidur, baru kita kirimin rilis, ya next day. Jadi 2 hari baru muncul berita itu. Ayo siapa kawan-kawan dari Pemda yang masih begitu? Ya ada, saya yakin ada. Bahkan di Kominfo pun sebelum itu sering terlambat meskipun hitungannya jam. Tetapi sekarang standarnya adalah 1 hour after. Ya itu. Oleh karena itu faktor kecepatan ini nanti mohon nanti para narasumber terutama tips dari Bu Maya ini nanti seperti apa supaya kita itu bisa menghasilkan berita as soon as possible ketika event itu berlangsung. Ini sudah jadi. Kalau saya sih pengalaman ketika di lapangan kita udah mulai nulis gitu ya, sehingga ketika sampai di kantor tulisannya itu sudah jadi. Nah, kemudian yang kedua adalah efektif. Karena apa? Ini kritikal sekali. Beberapa kawan-kawan yang bekerja di media instansi itu bekerja terkadang itu hanya memenuhi target sudah dikerjakan. Ya. Padahal yang namanya rilis, yang namanya berita, ini kan tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat. Caranya bagaimana? Ya setidaknya ukurannya adalah berita yang baik itu ya yang diterima atau ditangkap oleh media. Dari rilis yang kita sebar berapa sih yang dimuat? Itu menjadi ukuran. Kalau nggak ada berita yang nggak ada kantor berita yang memuat atau jurnalis yang korannya atau medianya online-nya tidak memuat, itu artinya kualitas dari rilis kita itu masih di bawah standar. Saya sempat ngobrol dengan Bu Maya tadi, Bu Maya, kalau info publik gimana? Ya masih ada yang harus dikritisi, bagus. Ya, artinya apa? Kita pun penyelenggara ini belum sempurna. Oleh karena itu kawan-kawan dari Kominfo Info Publik ini Bu, ini juga kita kerahkan untuk ikut di pelatihan ini. Jangan kira yang punya pelatihan sudah canggih semua, enggak juga, sama seperti Bapak dan Ibu. Mari kita belajar bersama. Intinya adalah semacam itu. Nah, kami di Jarkom ini sebenarnya menginginkan kalau bisa ketemu langsung semua, ya. Karena bagaimanapun daring itu akan ada keterbatasan dari sisi keefektifan. Misalnya kalau diminta untuk fokus, kalau nggak di ruangan ini kan yang di rumah baru saja buka, nah sudah tutup aja videonya. Habis itu anaknya nangis lah atau apa, ada gangguan tetangga gitu. Pada akhirnya ini nyala, mereka ikut tetapi ilmunya nggak masuk. Yaitu penyakitnya Zoom memang seperti itu, ya artinya bisa sambil lalu. Tetapi kalau di ruangan kan beda, kita bisa benar-benar fokus. Dan perlu kami sampaikan juga yang hadir di sini ini memang para pengampu dari katakanlah instansi masing-masing yang memang sehari-hari pekerjaannya itu mencari, membuat dan menyebarluaskan berita. Jadi mudah-mudahan ilmu pada hari ini setidaknya kita mendapatkan 2 hal itu. Gimana sih cara meliput yang cepat tapi tidak kehilangan kualitasnya sehingga efektif itu tadi, artinya bisa diterima oleh lembaga media maupun oleh masyarakat. Ya, kalau kami punya KPI di Kominfo, memang jumlah konten yang tersebar, tetapi tidak hanya tersebar, tetapi tidak hanya spreadingnya ya, tetapi sampai pada engagementnya. Ya, karena sekarang itu kan kita nggak hanya media cetak saja, bahkan ujung tombak kita adalah media online. Dan salah satunya mengapa kita mengambil tema cepat ini adalah ya karena banyak produk yang kita hasilkan ini nantinya disebarluaskan melalui media online. Jangan-jangan kita kalah dengan mereka yang hanya memiliki HP tetapi melaporkan dengan versinya. Pemerintah ternyata telat karena birokrasi itu tadi. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ruang publik kita
kalau menurut teori agenda setting, itu kan ada agenda publik itu, persepsi publik itu terbentuk dari dua hal. Yang pertama yang dia amati secara langsung dan dia simpulkan menurut pikirannya sendiri. Tetapi yang kedua itu adalah persepsi yang dibentuk oleh berita-berita atau informasi yang dilaporkan oleh media yang ada di otak masyarakat. Bayangkan Bapak dan Ibu, seandainya tidak ada media, maka masyarakat akan mengamatinya dengan mata kepala sendiri yang seringkali tidak bisa mengkonfirmasi apa itu sih sesungguhnya. Dia mencari konfirmasinya melalui media. Media ada dua, ada media profesional dan ada media publik. Ketika media profesional itu memang kalau saya sebut ya memang ruhnya itu memang ada kepentingan bisnis di sana, itu sudah pasti ya. Maka frame-nya juga diarahkan oleh bagaimana supaya bisa mendukung kelangsungan hidup media itu ya. Bukan saya menyebutkan tidak objectivity ditinggalkan, tidak, tetapi angle-nya yang diambil pasti berbeda antara media profesional dengan media publik. Lah, media publik inilah yang dikelola oleh Bapak dan Ibu ini, yang dibiayai dengan APBN. Sesungguhnya ini yang menjadi titiknya supaya masyarakat itu tidak hanya mendapatkan itu dari media-media media profesional. Kalau yang medianya sudah terdaftar, sudah terverifikasi, saya kira nggak menjadi masalah ya. Masalah objektivitas ini nggak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah sekarang banyak sekali media-media juga yang tidak terverifikasi, tetapi informasinya bisa menjangkau masyarakat justru. Plus satu, media sosial, di mana kita tidak bisa melakukan verifikasi karena itu disebarkan oleh perorangan secara individual. Nah, kalau ruang publik hanya terisi oleh dua media itu, sementara kalau ada informasi-informasi yang sesungguhnya itu debatable, sementara media publik tidak bicara apapun, maka masyarakat akan menilai bahwa itulah yang terjadi, ya memang seperti itu. Tidak punya alternatif bandingan. Untuk membanding, tidak ada penyanding, maka dia tidak bisa membanding. Nah, oleh karena itu pada hari ini mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh para narasumber bisa bagaimana membuat trik supaya berita-berita yang kita sampaikan ini benar-benar nanti bisa mengisi ruang publik sama masifnya, setidaknya hampir menyamai dari informasi yang berasal dari media profesional. Karena nanti kalau memang sudah berimbang, persepsi publik itu akan menjadi berimbang pula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu diskusi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah bekerja sama dengan baik dengan kami, juga Bu Maya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Pengalaman beliau ini tidak hanya di jurnalistik saja ya, beliau adalah pegiat seni juga. Saya sering dia lagi baca puisi di Tembi, gitu ya. Kebetulan saya juga orang budaya, Bu. Saya redaktur sastra budaya 13 tahun dan sangat mengenal Ibu, meskipun Ibu tidak mengenal saya, gitu ya. Tapi kalau Pak Kadis saya kira sudah sangat kenal, karena saya adalah penulis tetap di grup Facebooknya Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Jadi kalau di sana nama saya Pak Gondes, ya, silakan nanti di browsing aja, mudah-mudahan ketemu tulisannya gitu ya. Itu pengantar dari saya. Nanti lebih lanjut lagi para narasumber akan sampaikan yang sangat kapabel nanti. Timba ilmunya sebanyak-banyaknya. Saya tidak akan berpantun, Pak. Nanti menyaingi Pak Wahyu. Ya, timba ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau memang perlu bertanya, tanya saja kepada beliau ini. Stop saja nanti misalnya sedang paparan, Bu itu gimana? Ya boleh, tapi nanti tergantung moderatornya Mas Rauf juga.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Nur Shodiq dan dimohon Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Saya sepertinya melupakan sesuatu. Ya, dengan ini acara bimbingan teknis Jarkom cepat dan efektif hasilkan konten jurnalistik, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Shodiq atas paparan dan sambutannya. Kami mohon Bapak untuk tetap di atas panggung untuk memberikan plakat dan foto bersama. Dan kami juga mengundang kembali Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho, Kepala Dinas Kominfo DIY, dan juga Ibu Maya untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan kepada Bapak Nur Shodiq untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Hari dan Ibu Maya, lalu berfoto bersama di atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Nur Shodiq, Bapak Hari dan Ibu Maya. Dengan ini Jarkom edisi cepat dan efektif hasilkan konten jurnalistik resmi dibuka. Berikan aplaus untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai sesi, izinkan saya mengingatkan kembali peserta diwajibkan mengisi daftar hadir melalui tautan s.id/daftar hadir Jarkom 2306 dan nantinya mengisi form survei yang akan diberikan di akhir acara. Peserta yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau pada chat box dengan format nama penanya, strip instansi, spasi isi pertanyaan. Dan untuk peserta yang hadir di lokasi dapat langsung mengajukan tangan pada saat sesi tanya jawab. Baiklah, kali ini kita akan memulai sesi diskusi pada kegiatan hari ini. Untuk memulai sesi pertama, saya ingatkan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan. Yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau pada chat box dengan nama penanya, strip instansi, spasi isi pertanyaan. Dan untuk peserta yang hadir di lokasi dapat langsung mengajukan tangan pada saat sesi tanya jawab. Pertanyaan terpilih akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sambut narasumber sesi pertama pada hari ini, yang terhormat Ibu Maya Herawati yang akan menyampaikan materi dengan topik menulis berita online yang memikat, dan moderator kita Ibu Elvira Indasari. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi pejuang informasi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pagi ini saya, Elvira Indasari, tadi diperkenalkan sebagai redaktur pelaksana portal indonesia.go.id. Dalam hal ini juga sebagai redaktur di Info Publik, membersamai diskusi kita pagi ini. Saya bisa lihat wajah-wajah yang biasanya kirim berita ke Info Publik. Ada dari Sumatera Barat, selamat datang. Ada dari Maluku, selamat datang Bapak. Ada dari Murung Raya, Bengkulu, dan sebagainya. Salam juga untuk teman-teman di online, di Zoom maupun yang hadir di YouTube yang tidak bisa hadir secara fisik di Yogyakarta pada pagi ini. Ya, hari ini merupakan hari luar biasa, kita gelar kembali Jarkom Jadi Pintar bareng Kominfo Newsroom, merupakan suatu program atau kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas kompetensi pejuang informasi di daerah maupun di kementerian dan lembaga. Nah, kenapa saya bilang pejuang informasi? Jadi sedikit cerita nih Bu Maya. Kami punya grup media center. Di situ anggotanya adalah Bapak Ibu yang sebagian hadir di sini. Kami, mereka ini yang menjadi ujung tombak portal Info Publik dalam mencari informasi di daerah. Jadi jika jaringan media lain punya biro-biro ya, kami juga punya kaki tangan mungkin lebih banyak daripada biro-biro tersebut. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Nah, kesehariannya mereka ini berkirim berita ke Info Publik. Info Publik punya redaktur yang akan mengkurasi berita-berita tersebut. Ada berita teks maupun berita foto. Nah, Jarkom pun hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Temanya ada yang untuk pemberitaan teks, ada yang foto, ada untuk pengelolaan media sosial juga. Nah, kali ini di Yogyakarta kita hadir untuk belajar dari mereka yang profesional di luar grupnya kita sendiri lah ya, di luar ada instansi pemerintah ataupun kementerian lembaga, kita belajar bagaimana membuat konten yang tadi dikatakan cepat dan efektif. Mungkin kata tadi Pak Direktur bilang mungkin sudah bagus tapi kurang cepat. Nah, mungkin juga selama ini Bapak Ibu bikin siaran pers atau berita tapi akhirnya dikirim ke media tidak dimuat. Nah, itu salahnya di mana ya? Nah, baik, sudah hadir bersama kita Ibu yang cantik, namanya Ibu Maya Herawati. Beliau ini lahir di Blitar, Jawa Timur, tapi sudah menetap di Jogja ya Bu ya. Beliau adalah manajer konten senior atau redaktur senior dari Harian Jogja, praktisi media tadi dikatakan oleh Pak Gunarjo ya, juga bisa disebut budayawan ya Bu. Ya, kita akan menggali ilmu atau pengalaman dari Ibu Maya. Hari ini Bu Maya akan membawakan materi, silakan teman-teman nanti ditanyakan, disesuaikan saja karena mungkin Bu Maya backgroundnya adalah media mainstream ya Bu ya, bukan media humas pemerintah, tapi nanti disesuaikan saja, ditanyakan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan atau di instansi masing-masing. Baik, tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Ibu Maya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semangat ya, sambil cemil-cemil. Untuk menjaga semangat, pertama-tama saya tidak akan menyampaikan materi, tapi saya mau bikin kuis. Silakan Bapak Ibu menyiapkan kertas dan pulpen. Pertanyaannya hanya satu. Ini untuk
peregangan pikiran ya, peregangan pikiran, olahraga lah, stretching lah, pemanasan. Pertanyaannya satu, opini, tulisan opini. Bapak Ibu mengerti ya tulisan opini ya, satu termasuk kategori produk jurnalistik. Tulisan opini, pertanyaannya apakah tulisan opini masuk dalam kategori berita? Jika iya, apa alasannya? Jika bukan, apa alasannya? Silakan 10 menit atau 5 menit? Berapa menit Mbak Elvira? 5 menit boleh 5 kali ya, Bu? menit, silakan. Tulisan opini. Pertanyaannya, apakah tulisan opini masuk dalam kategori berita? Jika iya, apa alasannya? Jika bukan, apa alasannya? Ada tersedia kertas dan pulpen di meja masing-masing, Mbak? Di meja ada Bapak Ibu? Ada. Ada, baik silakan yang ada. Ada yang tidak Nanti, ada ya? Dituliskan dan dikumpulkan secara cepat kepada saya dan akan kita bahas sebagai Bisa tim motor voter. Nah, pembahasan kita hari ini supaya di depan kita Mas, bisa- di depan ada yang belum ada? 5 menit ya. Mungkin bisa angkat tangan jadi kelihatan yang Itu belum ada punya kertas. tersedia di situ. Iya. Oh iya, di samping Silakan ya. di meja itu. Yang tidak ada silakan. Jangan nyontek ya Pak. Sudah Bapak? Ya boleh Pak, silakan taruh di situ saja Pak. Ini bisa online kan ya? Nanti soalnya mau buka portal Indonesia, Republik. Akhir aja sih mau di review gitu. Republik.id.